Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian masyarakat. Karenanya pada tahun 2019 ini, pemerintah Kota Serang melalui Disparpora setempat melakukan fokus penata kelolaan terhadap beberapa objek wisata di Kota Serang dalam mendukung pengembangan Kota Madani ini. Kami akan hadirkan tayangan selengkapnya dalam liputan khusus. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang terus bermetamorfosa menjadi pusat perputaran ekonomi maupun aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah Kota Serang juga terus berupaya mewujudkan daerah madani ini agar mengalami kemajuan di berbagai sektor. Pada tahun anggaran 2019, pemerintah Kota Serang mulai memprioritaskan penata kelolaan sektor wisata daerah, mengingat baiknya potensi wisata di daerah tersebut. Menurut Wali Kota Serang Syafruddin, melihat potensi wisata di Kota Serang didominasi wisata religi seperti Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten Lama, dan kawasan lainnya, meskipun ada pula kawasan wisata lain yang bisa dikembangkan di Kota Serang. Potensi wisata di Kota Serang pada saat ini sebenarnya banyak potensi wisata yang ada di Kota Serang, terutama wisata-wisata religi kayak Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, atau Masjid Agung Kesultanan Banten. Kemudian juga ada wisata-wisata yang lain yang ada di Kota Serang ini, contohnya umpamanya situ yang ada di Walantaka. Ini saya kira wisata-wisata yang ada di Kota Serang ini sangat banyak sekali. Kebijakan dari pemerintah Kota Serang ini sangat mendukung sekali ya. Artinya karena wisata di Kota Serang ini sebagai ikon Kota Serang, terutama wisata-wisata religi, karena yang banyak sekali dikunjungi berjuta-juta orang itu wisata religi di Kota Serang ini. Jadi kami mendukung kebijakan pemerintah, akan mendukung Kepala UPD terutama Dinas Wisata yang ada di Kota Serang untuk semua menggali dan juga mengembangkan wisata yang ada di Kota Serang. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Serang sebagai leading sektor wisata terus memilah potensi wisata yang dimiliki daerah untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bahkan, tahun ini, beberapa objek wisata menjadi fokus prioritas pembangunan daerah.
berbagai jenis wisata yang ada di Kota Serang sesungguhnya sangat banyak sekali. Di antaranya yang paling populer dan terkesan monumental sekali adalah wisata yang ada di kawasan Kesultanan Banten, ya Banten Lama istilahnya gitu. Nah itu pengunjungnya luar biasa banyak, sampai mencapai 1 tahun itu kurang lebih 5 juta orang. Nah alhamdulillah sekarang ini Pak Gubernur sudah memoles dengan berbagai macam sarana prasarana yang memadai seperti mengenai Surosowannya, kemudian alun-alunnya, kemudian terminalnya dan lain-lainnya, termasuk untuk penataan PKL-nya. Objek wisata yang menjadi prioritas tetap Banten Lama ya, atau Kesultanan Banten, karena banyak memberikan dampak terhadap perekonomian rakyat yang ada di sekitarnya, termasuk masalah transportasinya, kemudian pedagang kecilnya, dan perhubungan arus lalu lintasnya dan lain-lainnya. Jadi selain memang Banten Lama, kita konsentrasi di Pancer dan Pok Darwis Pipitan ini. Dari sekian objek wisata di Kota Serang, masyarakat tentu harus mengenalnya terlebih dahulu sebelum terlibat jauh dalam upaya pengelolaan dan promosi wisata. Di antaranya masyarakat di tingkat kelurahan yang diwakili Lurah Pipitan dan juga Pokdarwis setempat. Selama ini karena saya baru menjabat 5 bulan ya, tapi saya selalu kalau ada dari Pak Yadi yang mengurus, ayo kita support, kita semangat, jangan pantang mundur, jangan kita ngelihat dari belakang, ayo kita ngelihatnya di depan, biar kita Taman KTP lebih maju lagi, lebih giat lagi. Jadi kita ke ibu-ibu, ayo kita ngajak bersama, kerja bersama gitu. Misalnya nanti kita ada apa sih istilahnya, kegiatan apa yang tadinya ibu-ibu yang suka ngobrol-ngobrol, yuk kita sekarang kita dimanfaatkan, jangan sampai kita ngobrol yang tidak manfaat, yuk kita yang dimanfaatkan. Apa contohnya, misalnya kayak kemarin kita ada membuat apa sih, tisu dari pelepah pisang, bunga dari bekas sayuran itu, limbah sayur itu dari jagung dibuat bunga. Jadi alhamdulillah. Buat yang nggak terlalu suka ice coffee atau kopi krim dan sejenisnya, sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
Pemirsa, untuk menarik minat kunjungan wisata, pemerintah Kota Serang terus berupaya melakukan tata kelola yang baik terhadap objek-objek wisata yang ada di Kota Serang, terutama yang menjadi prioritas. Bahkan pemerintah Kota Serang juga melibatkan berbagai pihak seperti legislatif, Pokdarwis, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menarik kunjungan wisata dengan melakukan inovasi dan terobosan serta kreativitas di objek-objek wisata yang menjadi prioritas. Dinas Pariwisata Kota Serang menitik beratkan pada pengelolaan objek wisata unggulan, baik objek wisata religi seperti kawasan Banten Lama, maupun objek wisata alam dan lainnya yang dimiliki Kota Serang. Upaya itu pun mendapat dukungan penuh Wali Kota Serang dan stakeholder terkait. Kami setiap tahun itu melakukan workshop ya. Workshop itu mengundang stakeholder, kemudian pelaku-pelaku wisata, HPI, kemudian PHRI dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk mengasah mereka agar tetap konsisten melaksanakan sabta pesona. Di mana pada sabta pesona itu dianjurkan paling tidak kita di tempat wisata itu ya ada keamanan, kebersihan, kemudian keindahan, kemudian keramahan, dan ya yang terakhir adalah kenangan. Nah itu supaya mereka memiliki konsep itu, sehingga tempat wisatanya banyak dikunjungi oleh para pelancong, baik itu dari warga sekitar maupun dari luar daerah. Dukungan pemerintah Kota Serang yang terutama dari sisi APBD. APBD juga kita akan menyiapkan untuk pengembangan wisata, terutama wisata religi dan wisata-wisata lain. Dan dukungan moral juga kami selalu mendukung, karena tadi yang saya sampaikan adalah wisata yang ada di Kota Serang ini sebagai ikon, terutama wisata religi. Program pemerintah tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan penganggaran dari pihak legislatif. Dalam hal ini, DPRD Kota Serang. Karenanya, Ketua DPRD Kota Serang turut berperan dalam penganggaran atau pembahasan anggaran sektor pariwisata. Kalau DPRD pasti mensupport ya. Kalau misalkan dari eksekutif masuk dinas terkait Dispora, dia bakal mengajukan program pariwisata, ya pasti kami akan support. Kalau memang itu yang pertama menaikkan PAD, kedua bisa mengambil atau merekrut para pedagang di sekitarnya, berdampaknya ya, termasuk daripada pegawainya. Nah itu kan bagus juga, pasti kita akan support. Kemajuan sektor pariwisata tak hanya menjadi tanggung jawab leading sektor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga saja. Organisasi perangkat lainnya pun turut berperan dalam pengembangan dan promosi wisata. Terkait dengan dukungan Diskominfo terhadap sektor pariwisata, bahwa dapat kami jelaskan bahwa dalam salah satu tugas pokok dan fungsi dari Diskominfo adalah
diseminasi informasi baik untuk media elektronik maupun media cetak. Nah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya kita melakukan juga dukungan terhadap sektor pariwisata dalam hal publikasi baik di media cetak dan elektronik. Dan selain dengan itu, dengan dukungan tersebut kita harapkan terbangun adanya branding atau smart branding untuk Kota Serang ke depan. Untuk aplikasi khusus yang untuk mendukung tersebut itu masih bersifat umum, yaitu di mana kita punya Gelati yang lagi kita siapkan ini dalam proses uji, baik uji intervensi yang terakhir, bahwa di dalam aplikasi Gelati tersebut seperti layaknya Google, jadi di mana dia akan mencari informasi-informasi terkait dengan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Serang ini. Kemudian dengan aplikasi Gelati tersebut, dan nanti akan spesifik kita akan kelompokkan jenis-jenis wisata maupun tempat-tempat wisata yang ada di Kota Serang ini. Semua kegiatan yang ada di pemerintah kota ini harus sinergis ya. Artinya seluruh OPD yang terkait dengan dukungan terhadap sektor pariwisata tersebut juga harus terintegrasi dalam hal pelaksanaan program kegiatan tersebut. Nah, pada saat ini Diskominfo dengan Bapeda juga bekerja sama. Kalau peran kita terhadap masyarakat, kita coba untuk menyadarkan Sabta Pesona Ibu. Apa itu Sabta Pesona? Sehingga masyarakat itu sadar bahwa pentingnya kebersihan, keamanan, ketertiban, kesejukan, keramahan, dan kenangan. Kenapa terakhir itu ada kenangan? Sehingga wisatawan yang datang ke kampung kita itu merasa ada kenangan yang luar biasa gitu kan. Kita terhadap masyarakat, kita coba untuk rangkul mereka bagaimana pentingnya pariwisata yang ada di Kampung Wisata Pancar. Kampung Wisata Pancar banyak sekali kelebihan yang luar biasa. Di sini ada edukasi penanaman mangrove, ada edukasi bagaimana cara menangkap ikan, edukasi bagaimana mengelola ikan gitu kan, edukasi bagaimana mencara pembuatan perahu gitu kan. Dan edukasi bagaimana pembuatan gerabah di sini sudah ada. Buat yang nggak terlalu suka ice coffee atau coffee cream dan sejenisnya, ini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
Pengelolaan dan promosi wisata daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang. Ada pihak-pihak lain yang dilibatkan agar sektor wisata daerah jauh lebih maju. Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami di forum pemerintah Kota Serang membutuhkan partisipasi dari masyarakat, terutama ya dari stakeholder, kemudian dari OPD-nya, kedinasannya adalah Dinas PU, ya, untuk sarprasnya agar terutama adalah masalah akses jalan. Kalau jalannya jelek, pastinya tempat destinasi wisata itu akan tidak dikunjungi orang. Tetapi kalau sudah bagus, sudah licin, nah tentunya ini akan memperbanyak kunjungan wisata. Peningkatan kunjungan wisata bisa menjadi salah satu pendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dan hal itu pun diakui pihak DPRD Kota Serang. Dispora komunikasikan dengan kami, kan pasti ada rapat kerja. Nah ini loh programnya, konsepnya, gambarkan kepada kami. Dampak keuntungannya seperti apa, baru kan kita bisa menelaah ini skala apa bukan, apakah cuma program biasa gitu loh. Dan tentunya kalau memang hanya sekedar untuk memenuhi daripada program dinas tersebut, lebih baik kita anggarkan kepada kesehatan atau pendidikan kan gitu. Masyarakat menilai potensi wisata yang dimiliki Kota Serang perlu didukung dengan kebijakan dan peran aktif dari semua pihak. Kalau menularkannya kita tidak bisa untuk mengajak secara langsung, Ibu. Yang pada intinya kita memberikan contoh. Salah satu contoh kebersihan kita coba untuk Kopdarus Gamo mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Seperti kita sering mengadakan bebersih, Bu, dengan anggota kita, Kang, ya. Bebersih di wilayah kita sehingga masyarakat sadar. Kalau untuk tentang wisata, kita coba untuk ajak tamu pengunjung ke tempat kita. Dan dari situ kita minta respon bagaimana tempat kita. Ternyata tempat kita luar biasa, Ibu. Banyak potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana masukan-masukan para pengunjung itu kita saring. Salah satunya masalah sampah, masalah kebersihan. Kalau untuk ramah tamah, alhamdulillah tempat kita karena orang timur, orang kita pun ramah. Besar harapan pemerintah Kota Serang dan seluruh stakeholder, sektor wisata mampu mengantarkan Kota Serang menjadi daerah yang jauh lebih maju. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membantu dalam meningkatkan wisata, baik religi maupun wisata-wisata yang lain, karena peran serta masyarakat juga menentukan
berkembangnya wisata yang ada di Kota Serang. Mengelola destinasi wisata di Kota Serang, baik itu kawasan Banten, kemudian Pok Darwis, dan tempat-tempat wisata lainnya, prinsipnya semua materi-materi yang sudah Disparpora sampaikan pada workshop-workshop itu harus bisa dilaksanakan. Dan teman-teman di lapangan diharapkan jangan diam untuk menambah pengetahuan, baca dari buku, kemudian baca dari Google dan lain-lainnya, agar semangatnya terus aju kendor sesuai dengan prinsip yang dikumandangkan oleh Wali Kota Serang, aju kendor. Tentunya bahwa pembangunan di Kota Serang ini tidak bisa jalan sendiri. Seluruh stakeholder diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan yang ada di Kota Serang. Kenapa? Sebab dalam kontribusi positif itu akan melahirkan sinergitas yang diperlukan dalam hal pembangunan di seluruh Kota Serang. Dan saya harapkan semua ini berkolaborasi dan bersinergis antara pemerintah daerah, masyarakat maupun pelaku usahanya. Saya pengen pemerintah punya program pariwisata yang misalkan ada pengunjung dari luar Kota Serang belum pas atau belum merasa kedatang ke Kota Serang kalau belum ke tempat yang memang unik gitu, ya. Ciri khas Kota Serang seperti apa Banten misalkan. Atau di Banten itu dibikin belakangnya seperti desa zaman dulunya, ya, bisa menginap ini di pinggir lautnya. Wah, dibikin yang kesannya nanti ada sesuai dengan kesultanan dulu, pakaian kesultanannya, pelayannya, penjaganya, dan lain-lain. Himbauan dan harapan kami, himbauan kita sih semoga Pok Darwis Ki Amuk ke depan menjadi lebih baik lagi, menjadi wisata unggulan di Kota Serang, terutama banyak manfaatnya untuk masyarakat dan para nelayan. Pemirsa, potensi wisata yang dimiliki Kota Serang tak hanya menjadikannya sebagai daerah yang indah dan menarik, tetapi juga mampu memupuk masyarakat agar memiliki jiwa agamis, serta menjadi masyarakat yang inovatif, kreatif, dan mampu memberdayakan diri, sehingga dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor kehidupan lainnya. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan liputan khusus episode berikutnya dengan tayangan menarik lainnya, hanya di Jawa Post TV, paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.